Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba memberikan materi tentang salah satu program olah data yang lainnya, yaitu yang kita sebut dengan Minitab. Silahkan teman-teman dibuka Minitab terlebih dahulu. Yang kita gunakan hari ini adalah Minitab 17. Silahkan teman-teman klik ikonnya ada di desktopnya sehingga nanti akan muncul jendela Minitab. Minitab adalah salah satu program olah data yang dianggap cukup handal oleh beberapa kalangan, baik di dunia kampus maupun di dunia penelitian yang lainnya. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ini adalah tampilan awal dari program Minitab. Tampilan awal program Minitab terdiri dari dua jendela. Yang pertama adalah jendela session dan yang kedua adalah jendela worksheet. Jendela session berfungsi untuk menuliskan semua perintah atau sintak yang akan digunakan dalam olah data. Sedangkan jendela worksheet digunakan untuk menuliskan atau menampilkan data yang akan kita analisis. Nanti ketika kita telah melakukan olah data, maka akan muncul yang namanya output. Output tersebut bisa ditampilkan di jendela session, bisa ditampilkan di jendela worksheet, atau ditampilkan dalam jendela lain berupa grafik. Oke. Pada kesempatan ini, yang akan saya bahas yaitu hanya untuk bagaimana cara input data di dalam Minitab. Sebelum kita input data, maka kita harus mengaktifkan dulu jendela session dengan cara klik jendela sessionnya, kemudian klik editor, kemudian enable comment, sehingga nanti muncul di jendela session adalah MTB dengan kursor yang kedap-kedip. Artinya apa? Artinya program Minitab siap digunakan untuk olah data. Paham? Oke. Sebagai contoh, kita akan menuliskan bagaimana kalau kita punya data, kemudian kita tuliskan di dalam program Minitab-nya. Oke, saya perkecil dulu program Minitab-nya supaya nanti teman-teman bisa memahami bagaimana cara mengerjakan di dalam Minitab. Misalkan kita punya data 8 orang mahasiswa yang diukur adalah prestasi belajar dengan IPK. Artinya kita punya dua variabel. Variabel yang pertama adalah prestasi belajar dan variabel yang kedua adalah IPK. Di dalam program Minitab, secara garis besar, input data di dalam Minitab terbagi menjadi 3, yaitu kita input data untuk per kolom, kemudian kita inputkan data lebih dari satu kolom, dan yang ketiga adalah menuliskan langsung di dalam worksheet. Kita coba yang pertama, yaitu inputkan data untuk per kolom. Untuk menginputkan data per kolom, kita gunakan perintah set. Misalkan kita akan menuliskan variabel prestasi belajar di kolom C1, maka perintahnya adalah set C1. Set C1 ini dalam artian kita memesan tempat di C1 untuk menginputkan data yang kita punya. Kemudian tekan enter, otomatis nanti akan muncul data. Nah, di sini siap untuk kita isikan. Jadi, nanti di sini kita ketikkan 74,3, kita kasih tanda spasi, artinya dia berpindah ke baris berikutnya, 75,6, spasi 72,6, spasi 67,6, 44,3, 71, 77,3, dan 76,6. Kalau sudah, ketik enter, masih data, ketikkan di sana N. Ketika di enter, otomatis kolom C1 sudah berisi dengan data yang tadi kita inputkan. Untuk memberikan nama dari kolom tersebut, kita klik di bawah C1 di sini, kita isikan dengan prestasi belajar. Nah, kemudian untuk menginputkan variabel yang kedua, yaitu IPK, kita harus memesan tempat di kolom C2. Maka perintahnya adalah kita ketikkan set C2. Kemudian tekan enter. Kemudian kita isikan datanya sesuai dengan
data yang ada di kolom IPK. 3,65 spasi 3,78 sampai terakhir. Kalau sudah, tekan enter, kemudian ketikkan N. Maka otomatis kolom C2 berisi data tentang IPK. Selanjutnya kita beri nama di bawah kolom C2 dengan IPK. Bagaimana teman-teman? Itu adalah cara yang pertama. Nah, bagaimana kalau cara yang kedua? Cara yang kedua adalah kita secara sekaligus membuat variabel tersebut secara bersama-sama. Perintahnya adalah menggunakan read. Jadi di sini read, kita pesan misalnya di C4 dan C5, maka read C4 spasi C5, enter. Di sini kita secara bersama-sama langsung menginputkan datanya. 74,3 spasi 3,65, kemudian klik enter. 75,6 spasi 3,78 sampai terakhir, sehingga nanti semua datanya akan tersimpan di kolom C4 dan C5. Kalau sudah, klik N. Otomatis data C4 dan C5 adalah sama dengan data yang kita inputkan. Mudah dipahami kan? Oke. Langkah yang ketiga adalah, ini yang langkah yang paling mudah. Kita tidak menggunakan perintah set atau perintah read, tetapi kita langsung inputkan di kolom worksheet sesuai dengan data yang ada. Atau kalau kita sudah punya data di program Excel, maka tinggal kopikan semuanya, Ctrl C, pindahkan ke kolom yang akan kita simpan. Nah, ini adalah cara input data di dalam Minitab. Bagaimana teman-teman? Mudah bukan? Nah, selain data yang bisa kita inputkan di dalam Minitab, kita pun bisa membuat sebuah matriks. Misalkan kita akan membuat sebuah matriks dengan data yang sudah ada. Nah, caranya bagaimana? Kalau kita akan menjadikan kolom C7 dan kolom C8 adalah sebuah matriks, maka perintahnya adalah tinggal ketikkan copy C7 spasi C8, simpan di M1, kemudian enter. Nah, di sini artinya kita sudah membuat matriks M1 di mana isinya adalah C7 dan C8. Untuk menampilkannya, kita ketikkan print M1, enter, maka ini adalah data untuk matriks M1. Untuk melakukan perhitungan menggunakan Minitab, dalam hal ini adalah operasi aritmatika, maka kita bisa menggunakan perintah cal yang ada di menu bar. Klik calnya, kemudian pilih kalkulator. Di situ kita simpan target variabel yang akan kita buat. Misalkan kita akan menjumlahkan antara C7 dengan C8 dengan nama total. Maka di sana ketikkan adalah total. Rumusnya simpan di ekspresi di sini. C7 ditambah dengan C8. Kemudian klik enter. Otomatis C9 adalah berisi penjumlahan dari C7 dan C8. Itu adalah perhitungan manual menggunakan Minitab. Untuk menyimpan file Minitab yang sudah kita kerjakan, maka kita klik file. Ada dua pilihan, pilih save project atau save current worksheet. Bedanya adalah save project menyimpan seluruh pekerjaan yang kita buat atau yang kita kerjakan, mulai dari generation, worksheet, atau bahkan output berupa grafik kalau nanti ada. Kalau save current worksheet hanya menyimpan datanya saja atau menyimpan jendela worksheet saja. Untuk amannya, teman-teman lebih baik menggunakan save project. Kita klik save projectnya, kemudian save in-nya pilih, sesuaikan dengan drive yang akan teman-teman pilih, teman-teman buat. Kemudian tentukan foldernya, kemudian silahkan isikan dengan nama filenya. Ini misalnya latihan 1 Minitab. Kemudian klik save. Nah, otomatis di sini sudah ada Minitab
latihan1minitab.mpj. Ini adalah cara untuk menyimpan data di Minitab. Bagaimana kalau cara membukanya? Seperti biasa, kita buka dengan file, kemudian open project. Itu adalah cara menampilkan hasil pekerjaan yang kita buat. Demikianlah yang dapat bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.